Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Madzikir Hubbul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan kajian peradaban Islam di channel MDHW TV, Madzikir Hubbul Waton. Jamaah Madzikir Hubbul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan tema sebelumnya. Kita masih membahas tentang sosok atau biografi dari generasi tabi'in, dari ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Bahwa generasi sahabat, yaitu muhajirin dan ansar, dua kelompok ini, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara Ansor adalah orang-orang penduduk asli dari Madinah itu sendiri. Kemudian walladzina tabauhum. Nah, ini tema kita adalah akan membahas generasi tabi'in, yaitu orang yang mengikuti pola kehidupan atau beragama yang mengikuti generasi sebelumnya, yaitu generasi sahabat bi ihsanin, dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan cara-cara beragama yang baik. Mereka belajar kepada generasi sahabat. Kemudian generasi sahabat dan generasi tabi'in Allah ikat dengan satu maqam, yaitu maqam ridha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Cuma ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in. Wal fariq baina sahabat wa tabi'in anna tabi'ina radhiyallahu anhum dakhalu fi zamanil fitan. Generasi tabi'in ini mereka hidupnya mengalami fitnah. Wa ammas sahabatu fawaqahumullahu 'anil fitan biwujudin nabi. Sementara generasi sahabat Allah selamatkan dari fitnah karena memang Rasulullah SAW masih hidup. Jamaah Madzikir Hubbul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sosok yang mulia, sosok yang istimewa dari salah satu generasi tabi'in, yaitu Imam Ali bin Imam Al-Husain bin Imam Ali ibn Abi Talib. Kana abuhu Al-Husain wa jaddatuhu Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jadduhu Ali bin Abi Talib wa ummuhu Salafa bintu Yazdajir akhir mulukil Furs. Neneknya Imam Ali ini adalah Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Kakeknya adalah Ali bin Abi Talib, ibunya adalah Sulafa, atau ada yang membacanya Salafa. Ini adalah putri Raja Yazdajir, raja terakhir dari Persia. Ketika ditumbangkan oleh umat Islam saat itu, Persia ditumbangkan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Imam Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ini memiliki gelar yang sangat banyak, memiliki laqab, ya. Kullama ta'addadatil alqab wazdadatil awsaf wa kathuratil asma fahadha wa in dalla ala syai' fa innama yadullu ala quwwatis sakhsiyah wa kathratil hukmah. Ketika sosok ini memiliki banyak sekali gelar, memiliki banyak sekali sifat, ya, memiliki banyak sekali nama, ini menunjukkan bahwa beliau Imam Ali adalah sosok yang sangat luar biasa, sosok yang penuh dengan hikmah. Oleh karena itu, marilah kita mensuri tauladani, mempelajari akhlak-akhlak beliau Imam Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jamaah Madzikir Hubbul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau diberi gelar Zainul Abidin, penghias dari orang-orang yang ahli ibadah, atau Zainul Ubbad, atau juga beliau bergelar As-Sajjad,
Atau juga beliau bergelar Zainu Syababi Ahlil Jannah, menghias dari pemuda-pemuda penduduk surga. Luqiba bi Zainal Abidin li katrati ibadatih. Beliau diberi gelar Zainal Abidin karena memang beliau rajin beribadah, tekun beribadah. Bahkan sehari beliau melakukan ibadah sampai ratusan, bahkan lebih dari mungkin ribuan. Sehari ribuan rakaat dia menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yajlisu ma'an nasi jalsatan adiyatan. Imam Ali orangnya berbaur dengan masyarakat, tidak merasa dirinya memiliki nasab tinggi yang nyambung dengan Rasulullah. Kehidupannya di Madinah membaur dengan masyarakat. Beliau duduk di tengah-tengah masyarakat, yakni jalsatan adiyatan, duduk santai biasa gitu. Kullama hana waktu salat, ketika tiba waktunya salat, qama biwudu'in, dia langsung mengambil air wudu. Falamman taha min wudu'ihi isfarra wajhuhu, ketika beliau selesai mengambil air wudu, wajahnya berubah pucat kuning. Thumma qama wa'tadala ila mihrabihi fastadda isfirarul wajh, ketika beliau sudah menghadap di mihrabnya, tempat beliau sholat, semakin bertambah pucat kuning wajahnya itu. Ka'anna wajahu kal kurkum, seperti wajahnya beliau itu seperti kunyit, saking pucatnya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, limadza ya Imam Ali Zainal Abidin, saya lihat engkau ketika selesai mengambil air wudhu wajahmu berubah menjadi kuning pucat. Ketika engkau sudah siap menghadap sholat, wajahmu semakin bertambah pucat. Faqala Imam Ali, atadruna baina yaday man aqif. Apa kalian tahu saya sedang menghadap siapa? Ana waqifun baina yadayillah. Saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah madzikr hubbul watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu akhlak dari Imam Ali Zainal Abidin. Yadhkuru at-tarikh fi madbahati Karbala. Sejarah menyebutkan ketika peristiwa madbahatil Karbala, yakni pembantaian peristiwa Karbala, perang Karbala antara Sayyid Al-Husain, yakni ayahnya Ali Zainal Abidin, dengan khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah dari Bani Umayyah saat itu yang beribu kota di Damaskus. Fi madbahatil Karbala la yabqa ahadun min syababi Bani Hashim. Tidak ada yang hidup, semua lelaki dari keturunan Bani Hashim. Illa nisa was-sabaya wal atfal, kecuali perempuan, kecuali anak-anak kecil. Wa hadza syab, dan pemuda ini yaitu Ali Zainal Abidin, kana umruhu takriban ar-rabi'ata asyar, umurnya waktu itu sekitar 14 tahun. Kana maridan wa mulaziman lil firash, dia sakit, dia selalu tidur di atas ranjang di dalam kemah beserta istri-istri atau perempuan-perempuan dari keluarga Al-Husain dan Al-Hasan saat itu. Fadakhala qatilul Husain, maka ketika itu datanglah masuk di dalam kemah yaitu Syamr bin Dhi Jawshan, pembunuh ayahnya, pembunuh Imam Al-Husain. Dakhala fi khematihi, memasuki di dalam kemahnya. Fawajada hadza syab wa yuridu ayaqtulahu walakin tasaddat lahu Zainab, dia ingin membunuh Imam Ali lalu dihadangi oleh Zainab. Zainab mengatakan, apa kalian tidak puas telah membunuh seluruh lelaki kami, yang tersisa hanya anak kecil ini, dia tidak ikut perang, dia sakit, dan dia selalu tidur di atas di dalam khemah. Maka pembunuh Al-Husain tadi mengurungkan untuk membunuh Ali dan mengatakan, idhabu wahmalu ala aktabil ilbil ilal Iraq, angkut bawa mereka semua ke Irak, kepada pemimpin mereka yaitu Ibnu Ziyad. Lalu diikat
kaki dan tangannya keluarga Al-Husain ini, dan juga Imam Ali Zainal Abidin dibawa ke Irak di hadapan Ibnu Ziyad, waktu itu gubernur Kufah. Sampai di hadapan Ibnu Ziyad marah karena masih ada yang tersisa, masih ada yang hidup dari keluarga Al-Husain. Lalu memerintahkan untuk membunuhnya, namun Zainab menghadanginya. Maka Ibnu Ziyad memerintahkan untuk memboyong semua tawanan ini ke Damaskus, yaitu di hadapan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Falamma adkhaluhum ila Yazid, ketika mereka memasukkan di istana Yazid, faqala Ali Zainal Abidin li Yazid, Ali Zainal Abidin mengatakan kepada Yazid, "Lau jaddi hayyan," seandainya kakek saya masih hidup, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, pasti beliau akan mengatakan untuk melepas ikatan kami. Maka ketika itu Yazid mengatakan, lepaskan semua ikatannya. Dilepaslah semua ikatan keluarga Husain dan Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali mengatakan, lau kana jaddi hayyan, seandainya kakek saya masih hidup, pasti kakek saya akan mengatakan, duduklah di sampingku. Maka Yazid mengatakan, ya bna akhi ta'al ijlis ila jiwari, wahai Ali Zainal Abidin, duduk samping saya. Falamma jalasa Ali bijiwari Yazid, ketika Imam Ali duduk di samping Khalifah Yazid bin Muawiyah, qala Yazid ilal Ali, ya bna akhi, inna abaka qad khana ahdi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya ayahmu telah mengkhianati perjanjian kita. Wa huwa qati'un li rahimi, ayahmu telah memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Wa huwa yuridu ayyusriqani 'alal kursi, dia ingin mencuri kursi singgasana kerajaan kami. Ya ibna akhi, ara'aita madza fa'alallahu bihadhihi, tahukah kamu apa yang telah Allah lakukan kepada kita semua? Ya. Kelompok kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi kelompok yang kalah, sementara kami pemenangnya. Faqala Ali Zainal Abidin, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi ini atau yang terjadi di dalam diri kalian kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memunculkannya. Naam, kata Yazid, hadza qaulullah likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak putus asa, supaya kalian tidak merasa bangga dengan apa yang telah kalian miliki. La, kata Ali Zainal Abidin, tidak. Ayahku tidak seperti itu. Ayahku betul-betul berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Yazid li Ali, awalam tusghi ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala, apakah tidak pernah kau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum, tidak ada musibah yang terjadi kecuali sebab atau ulah dari tangan kalian semua. Lalu Imam Ali menjawab dengan tegas atas omongannya Yazid, la wallahi la abi wa a'mami laisa hakadha, ayahku, pamanku tidak seperti itu. Lalu Yazid marah kepada Ali Zainal Abidin, hakadha antum tatahaddatsuna bi lisanin nubuwah, idhabu wahmalu ala aktabil ilbil ilal Madinah, bawa pergi ke kota Madinah. Akhirnya Ali Zainal Abidin dan seluruh keluarga Al-Husain hidup tinggal di Madinah. Masyarakat Madinah memuliakan beliau, masyarakat Madinah menghormati beliau, sehingga beliau menghabiskan masa hidupnya penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah Dzikir Hubbul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan kembali dari kisah atau akhlak-akhlak mulia dari tokoh generasi tabi'in yaitu Ali Zainal Abidin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.